wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer dari mata kuliahnya Pak Agus Prihanto. Ya, ini biodata saya. Tak bosan-bosan saya memperkenalkan diri. Nama saya Prayogi Kardani, NIM 1900512040055 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019B. Ya, ini merupakan tugas akhir teman-teman. Saya juga bersedih karena kita akan berpisah setelah tugas ini dan saya tidak lagi menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer ini, teman-teman. Semoga kalian semua video saya bisa bermanfaat ya. Ya, kali ini saya akan membuat sistem jaringan di skema jaringan di coworking space. Ya, fenomena coworking space ini sudah sangat tidak lagi asing ya. Yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah pengertian, lalu ada manfaat, lalu Cisco paket tracernya, lalu laporannya. Pengertiannya, ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di satu tempat. Coworking space berasal dari bahasa Inggris yang berarti ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerja sama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha berbeda. Coworking space mengedepankan konsep sharing atau berbagi. Dalam satu ruangan terdapat berbagai individu, komunitas maupun perusahaan, khususnya startup. Biasanya terdapat satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan ruangan-ruangan kecil yang dapat disewa per individu atau per komunitas atau perusahaan. Coworking space memiliki keuntungan yang dibutuhkan dalam berbisnis yang saat ini sangat penting, yaitu jejaring dan kolaborasi. Dengan adanya coworking space sebagai tempat entrepreneurs berkumpul, para pengguna coworking space akan memiliki lebih banyak kenalan bisnis yang bisa dijadikan rekan bisnis, klien, ataupun teman diskusi. Dengan adanya kenalan dan memungkinkan kolaborasi, bisnis bisa berkembang dengan jauh lebih pesat karena banyaknya kesempatan dan juga inspirasi yang didapatkan dari lingkungan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu teman-teman, coworking space juga menjadi jawaban atas permasalahan biaya operasional gedung yang terus meningkat karena kantor sudah disediakan oleh penyedia coworking space. Pengusaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa gedung, membeli furniture seperti kursi atau meja, membayar internet pengelolaan kantor, ataupun memperkerjakan resepsionis atau keamanan. Pengguna bisa langsung bekerja dan fokus melakukan bisnis. Ya, di Surabaya ini teman-teman sudah ada coworking space, di mana ini merupakan tempat ruang kerja bersama berbagai kalangan dan di sini tidak dipungut biaya teman-teman. Tempatnya yaitu berada di Gedung Lama Siola yang dinamakan dengan koridor coworking space. Nah, jadi teman-teman, saya sudah banyak pengalaman di sini. Dulu saat zaman saya ingin masuk ke Universitas Negeri Surabaya, saya juga belajar SBMPTN-nya di coworking space ini teman-teman. Jadi emang benar-benar ini tempat di mana kalian bisa menemukan berbagai teman, berbagai keahlian. Jadi di sana ada berbagai macam tempat, yaitu di sana ada yang berhadapan-hadapan dengan PC yang sudah disediakan oleh penyedia coworking space, atau di sana ada tempat duduk di mana kalian bisa tanpa PC dan kalian bisa membawa laptop sendiri di sana. Bisa dilihat sendiri di gambar, ini track lokasinya dekat dengan Pasar Blauran emang. Pasar Blauran, di sana ada SMP 3 Surabaya, lalu di depannya belok kanan ke ada Siola. Koridor coworking space ini terletak di atas teman-teman. Biasanya kalau kita lewat Jalan Tunjungan itu ada jembatan di atas, di situ ada koridor coworking space. Ya, kali ini kita akan masuk ke percobaannya teman-teman. Ya, kita lihat di sini kita sudah disuruh untuk membuat project mengambil materi MK Jarkom mulai dari pertemuan 1 yang 14 disesuaikan dengan studi kasus perusahaan atau instansinya. Nah, kali ini kita akan membuat coworking space, di mana coworking space ini adalah impian saya untuk coworking space kecil-kecilan ya teman-teman. Karena kita masih belum bisa membangun coworking space yang ada di Surabaya saat ini. Ya, kali ini saya hanya membutuhkan satu router di sini. Satu router, 3 switch, 2 server. Nah, kali ini saya pakai DHCP server dan juga pakai server statik.
Jadi tidak hanya DHCP saja. Kalau DHCP saja berarti saya tidak menerapkan yang lainnya, teman-teman. Di sini juga ada access point untuk kita bakalan menjalankan jaringan wirelessnya. Nah, di sini saya menyediakan berapa PC ini? 11 PC. 11 PC karena diketahui juga meskipun banyak-banyak, kali ini kan kita juga menyesuaikan kondisi yang sekarang yaitu sedang pandemi, jadi tidak perlu banyak-banyak PC. Nah, untuk access point ini untuk mereka yang tidak bawa PC ke coworking space kita, teman-teman. Untuk IP routernya karena NIM saya 55, maka jadinya 192.168.55.254. Untuk fast Ethernet 0/1-nya 172.168.55.253. Nah, untuk IP server satunya sendiri yaitu 192.168.55.10. IP server 2-nya yaitu 172.168.55.10. Nah, untuk ini kan PC-nya kita pakai DHCP server, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu mengetik ulang, karena kalau DHCP server kalian tinggal request IP-nya aja. Nah, requestnya kan sukses di sini. Ya kayak gini, teman-teman ya. Ini seperti mata kuliah yang kemarin. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengetik karena kita pakai DHCP server. Kita tinggal request aja di sini. Karena tadi di PC 7 adalah 192.168.55.17, di PC 8-nya 192.168.55.18. Ya, seperti itu. Ya, kita menuju ke access point-nya. Di sini access point-nya. Nah, karena access point di sini kan kita tidak dijaraki oleh beberapa PC. Kadang ada yang hanya membawa smartphone, kadang hanya yang membawa laptop. Jadi saya kasih nama di sini ruang baur agar kita bisa berbaur satu sama lain dan tetap menerapkan protokol kesehatan, teman-teman. Ya, di sini WPA 2PSK, ini passwordnya space 123. Ya, jangan lupa kita juga harus menyetingnya. Karena di sini kita pakai statik, teman-teman, kita tidak ada batasannya. Tapi kalau kita pakai DHCP nanti jaringan wireless with DHCP server, mungkin kita bisa pakai batasan. Kenapa saya nggak pakai DHCP? Karena memang saya tidak mau ini DHCP semua ya. Karena di tugas akhir kan tidak mengambil beberapa mata kuliah yang sudah diajarkan. Ya, kita lihat di sini laptopnya. Ya, sudah saya sambungkan di sini di wireless 0. Sudah benar ya, ini SSID-nya, ruang baur, ini passwordnya space 123. Semua laptop dan semua smartphone sudah saya sambungkan di wireless 0. Ini sudah saya sambungkan di sini. Ya, ini merupakan sebuah rangkaian kecil di mana coworking space bisa diterapkan di coworking space, teman-teman. Jadi emang kita tidak usah bikin banyak-banyak karena coworking space tidak hanya PC dan juga laptop atau smartphone. Dia juga ada ruang di mana satu ruang itu hanya untuk digunakan untuk meeting, teman-teman. Jadi tidak perlu adanya PC, laptop ataupun smartphone untuk menyambungkan ke internet. Seperti itu. Ya, langsung saja kita menuju ke selanjutnya. Bentar, sebenarnya salah. Ya, setelah percobaan kali ini kita akan menuju ke laporannya. Karena kita tidak hanya membuat percobaan, kita juga dituntut untuk membuat laporannya yang sudah ada pada draftnya di Google Classroom. Ini laporan saya. Ya, ini awalnya kayak gini. Cisco Packet Tracer oleh Prayogi Kardani 1905120404055 TI 2019B. Simulasi jaringan coworking space. Deskripsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Saat ini di Surabaya sudah ada coworking space yang diberi nama Koridor. Itu merupakan terobosan baru untuk membuat yang lainnya di berbagai daerah Surabaya.
Jadi koridor ini benar-benar bermanfaat sekali teman-teman untuk warga Surabaya, untuk pelajar di Surabaya, untuk mahasiswa yang di Surabaya. Mungkin dari kalian yang dari luar kota belum tahu apa itu koridor, di Surabaya ini sudah ada coworking space bernama koridor teman-teman. Jadi kalian hanya memerlukan KTP kalian untuk bisa masuk ke koridor. Dan di sana pun sudah disediakan PC ataupun jaringan internet. Jadi kalian bisa nyaman di sana asal tidak mengganggu pengunjung yang lainnya. Ya, ini skenario percobaan yang sudah saya jelaskan tadi, skenario percobaannya. Dalam skema jaringan tersebut saya menggunakan banyak jenis device, yaitu ada server, router, switch, access point. Router untuk ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, skenarionya yaitu yang pertama buat simulasi seperti gambar di atas, ya, seperti ini ya teman-teman yang tadi. Lalu setting IP router secara manual. Jadi setting IP routernya secara manual. Yang sudah saya jelaskan tadi, di 0 per 0 ada 192.168.55.254, di 0 per 1 yaitu 172.168.55.253. Setting IP server DHCP secara manual. Jadi meskipun DHCP itu hanya request, tapi yang bisa request itu hanya yang PC-nya tadi teman-teman. Tapi tetap settingnya secara manual. Ya, ini DHCP-nya bisa dikonfigurasi untuk maksimum number of user-nya hanya 11 seperti yang saya pakai tadi. Jadi kan PC-nya cuma 11. Jadi kalau ditambahin 1 harus mengubah lagi DHCP-nya maksimumnya jadi 12. Aktifkan static servernya secara manual. Ini untuk yang di access point teman-teman. Ya. Lalu sambungkan dan smartphone pada jaringan wireless seperti yang tadi. Ini sudah. Ya, kali ini kita akan mencoba bagaimana kirimkan paket simple PDU ke PC 1 ke PC 3. Amati jalannya PDU ICMP-nya. Ya, kita masuk ke mode real time lalu ke simulation. Kita reset dulu. Jangan lupa edit filter. Ya, ICMP dan DHCP aja. Ya, langsung saja kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kira-kira bagaimana jalannya? Ya, langsung coba. Ya, mulai ke switch 1 dulu, baru ke PC 3. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu kembali ke switch 1 dan ke PC 1 dan centang teman-teman. Berarti ini berhasil ya teman-teman. Kita kembali lagi ke mode real time atau reset simulation aja. Reset simulation. Set mode real time. Ya, kita masuk ke mode simulasi lagi. Kita delete dulu. Ya, kita coba lagi yang tadi dari PC 3 ke PC 8. Ya, kita coba bagaimana jalannya. Ke switch 1, switch 3, dan akhirnya ke switch 8, ke PC 8. Kembali lagi ke switch 3, kembali lagi ke switch 1, kembali lagi ke PC 3, dan sukses terkirim teman-teman. Ya, seperti itu tadi, sudah selesai, masih sukses. Ya, kita lihat lagi perintahnya apa lagi di laporan saya sendiri. PC 3 ke router. Ya, kita coba dari PC 3 kita kirim ke router. Benar? Ya. Coba. Ya, bisa melalui switch 1 lalu ke router. Dan dari router kembali lagi ke switch 1 lalu ke PC 3. Ya, sukses teman-teman. Edit filter. Oh, salah reset simulation. Ya, ini delete. Lalu dari PC 8 ke router sekarang. PC 8 ke router. Ya, kita coba lagi. Oh, namanya kita salah teman-teman. Salah, ini delete. Kita masuk ke mode real time dulu biar ini ya. Dari PC 8 ke router. Nah, ini ke switch 2, switch 1, baru ke router. Ini yang benar teman-teman. Tadi kita salah pencet ya.
Ya, udah. Ya, bisa tercentang. Ya, set simulation, kita delete, kita masuk ke mode real time lagi. Ya, seperti itulah tadi. Kita kembali lagi ke laporan. Bentar. Ini kita silang saja. Cek laptop Lenovo sudah tersambung ke jaringan wireless. Ya, kita cek laptopnya. Ya, langsung saja kita cek laptop Lenovo apakah sudah tersambung ke jaringan wirelessnya. Lenovo, mana Lenovo? Nggak ada di sini Lenovo, teman. Ya, kita ganti Asus saja. Asus desktop. Ya, kita udah tak coba ini tadi ya. Ping 172.168.55.50. Ya, ini kan ya teman-teman udah tersambung. Kenapa saya pilih .55.50? Kita lihat lagi di sini di wirelessnya. Nah, IP saya kan 55.50 ya. Saya cek di sini apakah dia sudah tersambung pada jaringan wireless. Ternyata dia sudah tersambung di sini. Paketnya terkirim, receive, lossnya 0. Ya, seperti itu. Lalu apalagi cek apakah iPhone 7 sudah tersambung pada jaringan wireless. Ya, langsung saja kita cek. iPhone 7 nya terputus. Aduh. Ya, kita cek saja. Ping. Oh, bentar, kita lihat dulu. Saldo 168.55.54. Stop. Ping 172.168.54. Nah, ini sudah tersambung kan ya, 55.54. Ya, ini sudah tersambung semua teman-teman. Dan sekian. Bentar, kita kasih cover biodata aja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Semoga nilai saya di semester kali ini merupakan nilai yang baik dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf bila ada salah katanya. Bila ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.